بعلومهم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للأمة المحمدية. Sampaikannya dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yang umatnya al-Muhammadiyah, yaitu adalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Qala an-Nadim rahimahullah wa ballagha al-ummata bil isra wa farra li khumsatin bilam kira. Qad faza siddiqun bi tasdiqi lahu wa bil uruji sabiqu wa rafa'ah. Dan disampaikannya kepada umat tentang bagaimana perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Nabi menceritakan kisahnya tentang perjalanannya kepada umat. Di situ banyak orang-orang yang tadinya beriman sehingga keluar dari agama Islam, sehingga menjadi orang yang tidak beriman, sehingga orang tersebut tidak mempercayai apa-apa yang dikatakan oleh Nabi dan Nabi. Hanya saja peristiwa Isra dan Mi'raj dibenarkan secara langsung oleh seseorang. Wa awwalu man saddaqa bidalika, dan orang yang pertama kali membenarkan tentang kisah-kisah yang diceritakan oleh baginda Nabi, yakni adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walada yuqallabu bis-siddiq. Maka karena menjadi orang yang pertama kali membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi, maka diberikan julukan daripada Sayyidina Abu Bakar, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada Abu Bakar ini kita sedikit, maka beruntunglah daripada yang namanya Sayyidina Abu Bakar, karena membenarkan apa-apa yang telah diceritakan oleh baginda Nabi. Wa hakana kana syanahu radhiyallahu anhu ayusaddiqa mubashiratan wa mubashiratan fi kulli ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yasil minhu waqfatun fi halin minal ahwal. Bahkan di dalam kisahnya bahwasanya Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang secara langsung, yang pertama kali dan tanpa ada keraguan sama sekali membenarkan tentang perkataan baginda Nabi. Sama sekali tidak ada rasa keraguan, sama sekali tidak ada rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan Nabi Muhammad SAW itu berbohong, karena perkataannya yang dilihat bukan dari apa yang Nabi bicarakan, tapi yang dikatakan adalah nabinya yang berbicaranya, yang mengatakannya. Karena dia melihat Nabi dan mustahil Nabi berbohong, mau cerita sengawur apapun, mau cerita setidak masuk akal apapun, mau ceritanya sebagaimanapun, tetap ya apa-apa yang dikatakan oleh baginda Nabi bakal langsung dipercaya oleh Sayyidina Abu Bakar. Makanya lakop as-siddiq ini atau julukan as-siddiq ini merupakan bagian daripada Sayyidina Abu Bakar yang membenarkan Nabi tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa yang namanya memperhitungkannya. Ya. Kalau kita berbeda, kalau misalkan apa yang disampaikannya cocok sama kita bakal mendengarin. Tapi kalau sesuatunya tidak cocok untuk kita bakal diam, bakal merengus, gak mau mendengarkan, tidak mau ikut segala macamnya, karena kita masih menampik akan hal itu. Makanya di beberapa kasus kadang ada orang yang senang sama ustaz ini. Kenapa senang sama ustaz ini? Karena ustaz ini mah gak pernah yang selalu ngeiyain apa yang saya omongin. Tapi kalau ustaz yang satunya lagi, dia mah selalu nyalahin apa yang saya lakuin. Nah, ini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Karena yang kita ikutin, yang kita nurutin itu adalah Allahnya, ya, adalah Allahnya dan Rasulnya. Begitu pula, seumpama ketika kita punya imam atau punya ulama yang kita senangi, yang kita cintai, itu semata-mata bukan karena ulamanya. Katakan kita senang sama Al-Habib Umar, ya, atau siapapun, ya, mau ustaz-ustaz, mau kiai apa segala macamnya.
kagum dengan ceritanya, dengan kisahnya, itu sehakikatnya bukan karena kita senang dengan manusianya, bukan kita senang sama ustadznya, bukan kita senang sama habaibnya, bukan kita senang sama kiainya atau segala macamnya, bukan, tetapi akan kagumnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hal itu bisa gampang disampaikan oleh ustadz tersebut melalui wasilah kiai tersebut, habaib tersebut, yang akhirnya kita pun bisa mengenal Allah secara mudah, secara gampang, secara bisa kita terstruktur. Itulah ya. Jadi sumpama ibu-ibu di sini kagum sama siapa gitu, sumpama sebenarnya kagumnya itu bukan sama orangnya, tetapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan daripada hal yang bisa membuat kita itu senang dan membuat kita itu mudah untuk mengerti. Oh ternyata Islam itu gampang dipahami. Oh ternyata itu melalui situ kan melalui orang-orang yang bisa memahamkan. Tapi aslinya itu karena memang dari asalnya Islam itu sendiri adalah sesuatu yang memang sangat indah, atau Allah sendiri itu telah menstrukturkan itu memang sudah sebegitunya. Jadi karena gampang dicerna oleh kita, gampang dipahami secara komunikasi, secara bahasa, segala macamnya, akhirnya oh ternyata sebegini ya, oh ternyata Allah itu begini, oh ternyata Rasul itu begini, oh ternyata agama Islam itu segampang ini. Itulah yang membuat kita kagum. Jadi bukan kagum sama orangnya, tapi kagum sama Allahnya atau sama Rasulnya. La syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad balagha ummatuhu bi khairil Isra wal Mi'raj. Dan daripada hadiah yang didapatkan dari baginda Nabi tentang perjalanan Isra dan Mi'raj yang sampai saat ini masih kita laksanakan adalah mewajibkan daripada umatnya baginda Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada apa aja? Yang pertama ada sholat zuhur, yang kedua ada sholat asar, yang ketiga sholat maghrib, yang keempat sholat isya, yang kelima sholat subuh, yang masing-masing memiliki rakaat yang berbeda-beda. Sholat maghrib rakaatnya berapa? 3. Sholat subuh rakaatnya berapa? 2. Sholat zuhur 4. Sholat isya 4. Sholat asar 4. Ya, yang memiliki, yang kalau misalkan di total jumlahnya sama dengan 17 rakaat. Yang alhamdulillah ya, karena kewajiban ini sampai sekarang ya. Dan di dalam kisah perjalanan Isra dan Mi'raj ada dua hal, ada satu hal yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran ya. Salah satunya adalah ketika Allah pertama kali memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW, itu jumlahnya sebanyak 50 waktu ya. Sholatnya sebanyak 50 waktu. Yang dimana hal ini disampaikan oleh baginda Nabi, menceritakanlah pertemuan yang Nabi dengan Allah tentang mendapatkannya 50 rakaat ini. Pertama disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, orang yang paling taat, orang yang tidak membantah, orang yang tidak yang selalu nggak pernah banyak panjang pikir. Kalau misalkan Allah yang perintah, nggak banyak pikir apa segala macamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya manut-manut aja, setuju aja. Jadi ibaratnya tuh dikasih sesuatu yang berupa sholat 50 waktu, diceritakan hal itu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya cuman manut-manut aja, diem aja, maksudnya ya karena Allah yang ngasih udah pasti yang terbaik, ya kan? Karena 50 waktu itu Allah yang memerintahkan, nggak ada keraguan. Maksudnya Nabi Ibrahim juga ya gimana itu bahasanya ya, jadi manut-manut aja. Tapi ketika hal itu tersampaikan atau didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam malah menyarankan Nabi agar untuk meringankan atau untuk mengurangi daripada jumlah rakaat, jumlah sholatnya tersebut ya. Yang tadinya sholatnya itu 50 waktu, diminta oleh Nabi Musa atau disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk dikurangi menjadi 45 waktu ya. Dikurangi setiap pertemuan itu dikurangi minta 5 ya. Kita dikurangi 5.
Jadi ada dua pendapat, ada dua pandangan ya. Apakah kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu taat, yang selalu patuh, yang memang benar-benar dapatnya segitu, ya udah dilakuinnya segitu. Dan mau minta keringanan tuh, walaupun agak ragu ya, kayak kita kan bahwa agak sungkan lah, tapi agak sungkan. Orang yang dari Allah udah pasti yang terbaik. Atau pandangan kita ketika kita melihat daripada Nabi Musa alaihissalam yang menyarankan agar Nabi Muhammad SAW untuk mengurangi jumlah sholatnya tersebut, dikarenakan 50 waktu untuk umat Nabi dirasa sangat berat. Dan kalau misalkan dalam suatu kitab itu dijelaskan bahwasanya sebenarnya Nabi Musa alaihissalam itu bukan kasihan sama umatnya Nabi, tapi lebih cenderung karena meremehkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena beliau itu punya, Nabi Musa ya punya umat ya, Bani Israel itu segala macamnya itu orangnya kuat-kuat, besar-besar segala macamnya. Dia tuh menganggap umatnya tuh umat yang paling hebat, umatnya tuh umat yang paling kuat, umatnya yang bisa ngelakuin apa segala macam. Dan ketika melihat umatnya baginda Nabi itu ada rasa meremehkan, ya ada kalimat itu al-istiza. Jadi ada kalimat untuk meremehkan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar Nabi Muhammad SAW untuk mengurangi jumlah sholatnya. Jadi daripada hikmahnya orang meremehkan, akhirnya apa? Sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang dimana Nabi Muhammad SAW melakukan bolak-balik meminta keringanan tersebut, itu jumlahnya sebanyak 9 kali balikan. Di mana setiap balikan itu Nabi itu meminta keringanan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dikurangi sebanyak 5 kali. Kalau 5 kali dikali 9 berapa? 40. Sampai akhirnya sampailah ke dalam 5 waktu. Yang biasa kita tahu dalam sholat waktunya itu adalah maghrib, zuhur, isya, subuh, asar, dan 5 waktu tersebut ya. Itu menjadi 5 waktu. Karena kenapa? Ini dikarenakan memang atas daripada wasilahnya Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Nabi Musa alaihissalam itu meremehkan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau misalnya kita lihat dari kisah ini, dari secara sudut pandang, mana yang paling benar, Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa alaihissalam itu memerintahkan untuk minta diringani, tapi sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu langsung taat kepada Allah. Ya samina wa ta'na. Langsung kami dengar, kami taati. Ya kan? Seumpama ibu disuruh untuk sholat 50 waktu, kira-kira langsung nyanggupi apa gimana? Langsung disanggupin apa seperti atau gimana? Kira-kira misalkan seumpama ibu harus sholat 50 waktu dalam sehari, kira-kira langsung menyanggupi atau tidak? Tidak. Kira-kira lebih cenderung ke Nabi Musa atau kepada Nabi Ibrahim? Musa. Kenapa? Nabi Musa tuh kalau kayak zaman sekarang tuh ada Gen Z atau Gen apa segala macam ya. Nabi Musa tuh mirip Gen Z tuh bahasanya. Jadi agak umrohan lah bahasa ininya ya, bahasa kalau misalkan bahasa Tegalnya. Bahasa ulama tuh menceritakan kisah Nabi Musa tuh orang itu rada-rada dulu. Nabi Musa pernah mukulin orang, ya pernah mukulin orang sampai mati ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu pernah menampar malaikat sampai kedua matanya tuh keluar, ya. Karena malaikat itu bawa berita bahwa Nabi Musa itu bakal diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Musa juga pernah ada suatu kisah di mana Nabi Musa itu ya memang orangnya kan mirip-mirip ya. Jadi umatnya yang namanya Bani Israel itu kan kadang suka rokok juga ya, kadang suka suka banyak omong lah ya, bahasanya suka banyak omong segala macamnya. Akhirnya Nabi Musa juga sama. Ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala tuh ngomong kayak ke Nabi Musa, wahai Musa, yang namanya saya lupa intinya Allah tuh nggak suka sama kaumnya Nabi Musa alaihissalam
yang dimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu ada orang yang suka mengadu domba. Ya, ada orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba tuh sering ngaduin antara orang sama orang lain. Maka karena hal tersebut, ibadahnya daripada kaumnya Nabi Musa itu ada yang gak diterima. Dan hal ini disampaikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam jawab kepada Allah, "Ya Allah, Engkau mengatakan bahwasanya di kaumku ada orang yang suka mengadu domba, yang suka mengadu-ngadu. Bilang sama saya ya Allah siapa orangnya?" Ya, bilang sama saya ya Allah siapa orangnya. Pertanyaannya gini, kalau misalkan Allah ngasih tahu orangnya itu siapa, kira-kira Allah sama seperti orang yang suka ngaduin nggak? Sama, ya kan? Kalau misalkan Allah ceritain misalkan, oh Musa orangnya tuh yang ini segala macamnya, namanya bulan apa segala macamnya, berarti sama saja Allah menjadi orang yang bukan orang, maksudnya berarti sama saja Allah juga suka mengadu domba, suka mengadu. Akhirnya Allah bijak, Allah nggak jawab. Akhirnya ya sudah Musa, kalau misalkan seperti itu akhirnya aku terima daripada yang namanya ibadah kemuliaan. Sebegitunya Nabi Musa tuh pinter gitu, maksudnya orang yang paling cerdas lah ya. Nabi Musa tuh pengen berjumpa dengan Allah, tapi ketika Allah dikasih yang namanya sesuatu yang akhirnya dia bisa berjumpa dengan Allah, belum ketemu aja Nabi Musa udah pingsan ya, karena saking nggak kuatnya Nabi Musa untuk dihadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya, Nabi Musa tuh Nabi yang paling banyak apa namanya? Bertanya. Banyak omongannya lah ya, banyak segala macamnya. Beda sama kayak Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim mungkin yang dituakan segala macamnya. Ya kalau misalkan disuruh gini ya, suruh gini ya, suruh samikna. Ya, kami dengar, kami nanti dengar apa? Mau disuruh ini, mau disuruh itu, apa segala macam. Karena memang saking takzimnya, saking ininya, ya sama Allah itu dikatakan kalimullah, kasih Allah ya memang karena saking takzimnya orang apa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua pandangan. Ada pandangan seperti Nabi Ibrahim, ada pandangan seperti Nabi Musa. Kalau ibu-ibu lebih cenderung ke mana? Nabi Musa apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Samina wa ta'ala berarti ya. Nabi Ibrahim apa Nabi Musa? Ibrahim. Berarti ada yang Ibrahim ada yang Nabi Musa ya? Ya, gak masalah ya. Yang penting sesuai dengan ilmunya, ya, sesuai dengan ilmunya atau kapasitasnya. Rawahu al-Baihaqi bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat lima usya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Masjidil Aqsa asbaha yahbisu an-nas bidzalika fartada nasu mimman amanu bihi wa saddaquhu wa sa'u bidzalika ila Abi Bakrin. Jadi kalau misalkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah itu ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi bercerita kepada umatnya, ada orang yang tambah iman, ada orang yang murtad, ada orang yang makin percaya, ada orang yang makin tidak percaya. Ada orang, jadi balik-balik lah ya, tergantung daripada keimanan kita. Faqalu hal laka fi sahibika ya'zumu annahu usliya fi dzalika ila baitul maqdis. Nah, karena memang terjadinya peristiwa ini adalah perjalanan bagi Nabi Muhammad SAW kepada Baitul Maqdis. Qala dzalika qala la ibna kana qala dzalika la fasadaqo. Nah, ketika ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, ketika mendengar daripada Sayyidina Abu Bakar yang langsung membenarkan daripada apa-apa yang dikatakan Nabi, lalu mereka banyak yang beriman, banyak yang kembali percaya, banyak yang tadinya ragu, akhirnya ketika mulai mendengar perkataan Sayyidina Abu Bakar, akhirnya mereka itu langsung membenarkan dan percaya lagi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, jadi samina waton. Biasanya kan disuruh kayak gitu ya, samina yang penting kan kami dengar kami nanti, ya, dengar kami nanti. Jadi kalau misalkan disuruh, misalkan selama disuruh
disuruh jalan kaki nggak pakai sendal, kira-kira mau apa nggak? Kalau disuruh yang ngomong samin kawan. Sumpah pacarnya. Abahe kan biasa kan abahe ngomong sampai nawan. Ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan dikatakan kalau misalkan ada perintah kata samina wato Atona. tapi malu masa bodoh. Tapi sakit nggak ada sendalnya. Masa bodoh. Ya, jadi kalau misalkan jadi terserah ya mau ikut Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. Jadi mau ikut Nabi Musa ya silakan, mau ikut Nabi Musa. Yang penting tahu dengan ilmu. Atau kalau misalkan kita melakukan sesuatu tanpa tahu ilmunya, ya bisa bodoh. Atau sekarang apa besok? Minggu depan. Sekarang. Besok aja dah, belum siap. Ini tinggal baca khotimah itu nas'alullah wa husnul. Jadi khotimah atau penutup dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk sekarang atau minggu depan? Ini tinggal doa saja dengan 4 kata pengantar daripada musonif tentang kitab ini. Besok aja ya orang-orang biar datang. Minggu besok aja, A. Minggu besok? Iya. Minggu besok nih? Ya. Benar?